Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Inspirasi Kehidupan. Kali ini akan disajikan sebuah kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan semoga menjadi penguat hati Anda. Iuran sekolah anak Rp300.000. Tukang becak ini hanya bisa menitikan air mata. Menteri Pendidikan boleh jadi berulang kali diganti. Kabinet boleh saja tiap tahun bongkar pasang. Penguasa boleh saja antri berebut tahta. Namun tetap saja carut-marut, permasalahan pendidikan negeri ini tak kunjung membaik. Yang paling menderita dengan kacaunya pengelolaan pendidikan ini, tentu saja rakyat jelata kelas sandal jepit. Makan sehari-hari saja sudah susah, ditambah lagi memikirkan biaya-biaya pendidikan yang semakin tak masuk akal dari kantong mereka. Seperti kisah pilu seorang ayah yang mencari nafkah sebagai tukang becak. Tentu bukanlah profesi yang enak. Dengan pendapatan tinggi, membayangkan tukang becak saja, kita sudah prihatin betapa letihnya ia menggayuh beban. Sang ayah pun pontang-panting, saya harus dihadapkan biaya-biaya aneh dalam proses pendidikan anaknya. Seolah kian hari kian tak masuk akal saja. Seperti halnya ketika pihak sekolah meminta duit Rp300.000 untuk biaya komputer sekolah. Ayah ini bernama Muhaimin, hidup dari kayuhan-kayuhan tungkai ringkihnya, menggenjot pedal becak ini di kawasan Tunjungan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sebagai tukang becak, tak ada kebanggaan paling besar bagi pria berusia 39 tahun ini selain melihat putranya berangkat ke sekolah. Untuk menempuh pendidikan yang tak sempat ia rasakan dulu, sebab kerasnya hidup dan keadaan yang tak mengizinkan ia sebagai ayah untuk menempuh pendidikan yang lebih baik dulunya. Sekarang ia tak mau menjerumuskan putranya untuk berakhir menjadi tukang becak seperti dirinya. Sama sekali ia tak menginginkan itu terjadi. Muhaimin kerap bercerita tentang putranya. Anak saya sekolah di SMP Negeri 5 Blora. Dia 10 besar, anak terpintar di kelasnya. Sejak kelas 7 hingga sekarang, ujarnya bersemangat. Namun, sejurus kemudian, semangatnya ayah ini meredup. Perlahan tampak kesedihan membayang di wajah letihnya. Matanya mulai tak mampu membendung pilu yang ingin tumpah itu. Sambil berkaca-kaca, ia bercerita, saya tidak sanggup memenuhi permintaan pihak sekolah untuk membayar Rp300.000 untuk biaya komputer. Apalagi pungutan terakhir Februari lalu, juga belum lunas hutangnya. Muhaimin mengaku, jika ada biaya dari pihak sekolah, ia biasanya berhutang dulu, dan sebagai tukang becak, dengan penghasilan memprihatinkan, ia tak bisa memastikan kapan bisa membayar hutangnya kepada tetangga. Akibatnya, orang juga ragu memberi pinjaman. Setiap kali pihak sekolah mulai meminta duit untuk ini dan itu, ia pun mulai bingung, pusing, dan kalang kabut. Beruntung jika ia dapat meminjam, namun masalah baru muncul. Bagaimana mengembalikannya? Penghasilannya tidaklah besar, bisa makan sehari-hari saja. Ia sangat bersyukur. Di sisi lain, ia juga tak mau anaknya harus putus sekolah. Ketika dikonfirmasi, pihak sekolah memang membenarkan adanya pungutan biaya komputer tersebut, namun hanya diperuntukkan kepada orang tua siswa yang mampu saja. Akhirnya, pihak pemerintah Kabupaten Blora pun angkat bicara menjawab persoalan ini. Sekretaris Dewan Pendidikan, Singgi Hartono, mengatakan bahwa biaya komputer yang dibebankan di SMP Negeri 5 Blora kepada orang tua siswa ini telah melanggar Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Selain itu, pembelian komputer untuk sekolah ini sudah dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten Blora sebesar Rp5,6 miliar. Jelas dan meyakinkan biaya tersebut ilegal dan melanggar undang-undang.
Namun pihak SMP Negeri 5 Blora tetap bersikeras. Menurut mereka, biaya komputer ini sudah dirapatkan di komite dan diwujudkan dalam bentuk sumbangan sukarela. Demikian seperti yang diungkapkan Fitratun Hasanah selaku kepala sekolah. Demikian kisah yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.